Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa masih bersemangat untuk thalabul ilmi, khususnya juga kita bersemangat untuk bertadarus Al-Quran, dengan harapan di bulan suci Ramadan ini apa yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa kita setelah setiap kita selesai dari sholat tarawih atau sholat witir, kita berdoa dengan Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, dan seterusnya. Harapannya semoga setiap ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa pecinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini kembali di pertemuan yang ke-6, tentunya dengan program Ramadan bersama Al-Quran, ngaji Quran dan ngaji kajian kaidah bacaan Al-Quran, tentunya bersama pesantren Al-Quran Nurul Falah dan bersama Tilawati Pusat. Para pemirsa pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusan kita, lebih-lebih dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita akan masuk di season ini pada surat Al-Baqarah ayat 38 hingga 48. Untuk itu para pemirsa, silakan disiapkan Al-Qur'annya, dibuka surat Al-Baqarah pada juz 1, surat Al-Baqarah ayat 38. Baik, seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita akan membacakan terlebih dahulu. Silakan para pemirsa bisa menyimak terlebih dahulu. Saya awali, silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَمَنْ
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Baik, berikutnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan, kemudian para pemirsa mengikuti bersama-sama ya. Saya bacakan terlebih dahulu, setelah itu baru silakan diikuti. Kita awali ta'awudz basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan, baru silakan diikuti. Qulna ihbitu minha jami'a. Silakan. Qulna ihbitu minha jami'a. Saya dulu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Naik bersama. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bersama turun. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Tatar bersama. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Naik. هم فيها خالدون. Ulangi, naik. هم فيها خالدون
Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba bersama. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tatar. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ulangi. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Naik. Wa iyaya farhabun. Ulangi, naik. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu. Ulangi, turun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu. Tatar. Wala takunu awwala kafirin bih. Tatar, ulangi. Wala takunu awwala kafirin bih. Naik. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Coba ulangi, naik. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Turun. Wa iyaya fattaqun. Coba ulangi, turun. Wa iyaya fattaqun. Tatar. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Awal tatar, akhir turun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Alhamdulillah para pemirsa pecinta Al-Quran dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan kita bersama-sama membaca Al-Quran dari ayat 38 hingga ayat 42. Tentunya tadi kita baca dengan cara saya membaca terlebih dahulu, kemudian para pemirsa menirukan. Harapannya bacaan para pemirsa berada di sini itu lebih baik lagi, lebih teliti lagi, tidak tergesa-gesa, tentunya tetap memperhatikan kaidah bacaan Al-Quran. Untuk itu pada malam hari ini kaidah bacaan Al-Quran yang akan kita bahas yaitu bacaan idgham, bacaan ikhfa. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bacaan idgham bila gunna, idgham bihunna, idgham bila gunna, iqlab. Pada malam hari ini kita membahas tentang bacaan ikhfa. Kalau kita kembali ke jilid tilawatinya itu kita diajarkan di jilid berapa Ustadz? Oke, bagus. Kita diajarkan di jilid 4. Kita diajarkan bacaan ikhfa itu pada jilid
4. Tentunya bacaan ikhfa itu apa ya? Bacaan ikhfa itu yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Bertemu dengan salah satu dari 15 huruf itu apa saja? Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dhad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Nah, 15 huruf ini tergabung dalam bacaan ikhfa. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf itu, maka cara membacanya itu dibaca dengan samar, atau lebih mudahnya kita kadang kalau kita ingin mengajarkan ke anak-anak itu lebih mudah, nah ini dibaca mendengung, biasanya lebih mudahnya seperti itu ya. Oke, kalau secara makna ikhfa itu dibaca samar. Oke, baik para hadirin, para pemirsa pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, di antara 15 huruf tersebut harus dibaca samar atau mendengung. Contohnya apa? Contoh, kalau kita melihat dari ayat yang kita baca tadi, ada banyak contoh dari bacaan ikhfa tadi ya. Salah satunya yang pertama, di situ ada bacaan di ayat pertama 38 tadi, ada bacaan, ada kalimat faman tabi'ah, atau sebelumnya ada kalimat hudan faman tabi'ah. Kalau yang pertama hudan fama, hudan fa, tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf fa di sini salah satu dari huruf ikhfa tadi. Maka cara membacanya ya didengungkan seperti tadi. Hudan fa, siap masuk pada huruf fa ya. Oke, berikutnya ada contoh lain. Faman tabi'a, faman tabi'a. Ya, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka di situ harus dibaca mendengung juga ya, atau lebih mudahnya kita kepada anak-anak dibaca mendengung. Kalau secara kaidah baca Al-Qur'an di sini ikhfa itu artinya bukan mendengung tapi cara membacanya saja, tapi ikhfa mempunyai makna samar gitu ya. Oke. Jadi itu tadi ada dua contoh, hudan fa sama faman tabi'ah. Nah, oke. Oke, para hadirin, para pemirsa, apakah ada yang menemukan contoh lain dari ayat yang kita baca tadi? Ya, silakan dicari. Oke, bagus. Ya, di situ kita ada bacaan pada ayat 41. Di situ ada wa aminu bima anzaltu. Jadi di situ ada bacaan nun sukun bertemu dengan zai ya. Ada bertemu dengan za atau zai ya, itu ya. Nun sukun bertemu dengan za atau zai, di situ cara membacanya pun juga sama. Ini termasuk contoh dari bacaan ikhfa ya. Jadi harus didengungkan cara membacanya. Oke, saya kira itu para pemirsa 3 contoh yang sudah kita temukan bersama-sama. Berikutnya kita tambah lagi murojaah Al-Qur'annya dari ayat 43 yang tadi kita berhenti di 42. Sekarang kita lanjutkan dari ayat 43 tapi dengan cara bersama-sama langsung ya. Dari awal ayat 43 langsung sampai ayat 48 secara bersama-sama. Oke, baik, kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah bersama. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atawuz zakah. Saya ulangi.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah ikuti bersama-sama mengaji Al-Qur'annya, tentunya dengan cara baik, dengan cara yang benar. Kita baca Al-Qur'an perlahan-lahan sehingga hak-hak bacaan Al-Qur'an kita penuhi bersama. Mulai dari bagaimana cara mendengung, bagaimana panjangnya, itu kita penuhi hak-haknya baca Al-Qur'an. Sehingga seperti dawuhnya Sayyidina Ali, baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Yaitu at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, pada malam hari ini kita juga memenuhi dari hak-haknya bacaan Al-Qur'an, mulai bagaimana tajwid hukum bacaan Al-Qur'annya, dan juga bagaimana fasahahnya, kemudian bagaimana cara kita berhenti atau wakaf dan ibtida'nya, sehingga bacaan Al-Qur'annya bisa dikategorikan secara tartil. Baik para pemirsa pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita sudah ikuti bersama-sama. Semoga keberkahan Ramadan, keberkahan Al-Qur'an senantiasa menancap pada diri kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan senandung Al-Qur'an dan kafaratul majlis bersama. Du'aan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.